Covid-19 bertanya, ora et labora menjawab. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga sapaan saya ini lengkap, layaknya corona yang selalu menyapa kita dari pagi sampai ketemu pagi. Perkenalkan, nama saya Bedor Kalor, yang artinya berdoa, bekerja, corona lari. Walaupun nama saya aneh, tapi nama saya sangat dikenal di lingkup masyarakat Katolik Keuskupan Wetebula. Kali ini saya akan membahas tentang kewajiban kita umat Katolik di masa pandemi ini. Kewajiban itu adalah kita harus melakukan segala sesuatu, baik itu keseharian kita ataupun pekerjaan kita, dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Contohnya, kita semua harus menjaga jarak, mencuci tangan, dan pakai masker, serta melakukan segala aktivitas kita dari rumah kita masing-masing. Lebih dari itu, kita juga harus mengikuti misa secara online. Saudara-saudara, seandainya dulu Allah menciptakan kita dalam masa corona, mungkin Dia juga akan menciptakan kita secara online dengan tulisan depan dahi kita seperti www.bedorkalor.com. Tetapi itu tidak mungkin. Allah justru menciptakan kita pada waktu yang tepat. Dia menciptakan kita sebelum corona dan memberikan kita kemampuan yang sungguh memadai. Oleh karena itu, kita harus mengolah seluruh kelebihan yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita untuk menjawab pertanyaan si Nyonya Corona saat ini. Pertama, apakah kita semua beriman kepada Allah? Saya yakin kita semua pasti beriman kepada Allah. Apakah corona beriman kepada Allah? Belum tentu. Namun lebih penting itu, beriman kepada Allah akan menaikkan posisi kita sebagai manusia yang lebih unggul daripada si Nyonya Corona. Keunggulan dari kita inilah yang harus kita pakai sebagai suatu cara mengatasi pandemi corona ini. Sejatinya, dengan menaati protokol kesehatan, kita sudah menjalankan iman kita kepada Allah dan sesama. Mengapa? Kita beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemampuan yang lebih kepada kita untuk berpikir dan bertindak. Caranya adalah kita harus melakukan segala kegiatan kita dari dalam rumah saja. Dengan demikian, ketika kita menaati protokol kesehatan, kita justru sudah menunjukkan kepada Allah bahwa keberimanan kita kepada Allah itu sudah menyelamatkan kita dan sesama. Sampai di sini penjelasan saya bisa diberi kesimpulan bahwa Allah itu jenius. Mengapa saya mengatakan Allah itu jenius, saudara dan saudari? Karena Dia yang memberikan kepintaran kepada manusia, sehingga manusia mampu mengalahkan si Nyonya Corona dalam situasi ini, khususnya situasi pandemik. Kedua, walaupun di masa pandemik ini kita semua mengalami krisis ekonomi, namun kita harus percaya bahwa masih ada peluang yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut. Kalau selama ini ibu-ibu sering pergi berkumpul berlama-lama nyempromi di tetangga, ada baiknya sekarang harus ubah kebiasaan tersebut. Misalnya membuka kebun mini agar kehidupan sehari-hari bisa terpenuhi,
seperti tanam lombok, bawang, dan sayur-sayuran. Ingat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kamu harus bertekun dalam doa dan bekerja. Bukan kamu harus bertekun dalam doa dan duduk berlama-lama di tetangga kamu. Maka kalau di rumah banyak waktu terbuang untuk pergi ke tetangga untuk gosip, maka sekarang gunakan waktu tersebut untuk tanam sayur-sayuran di kebun mini belakang rumah. Untuk bapak-bapak, kalau selama ini banyak waktu dihabiskan untuk pergi main kartu, minum sopi, dengan istilah yang sering dipakai batu 1, batu 2, batu 3, maka sekarang harus ubah kebiasaan itu. Ingat perkataan Rasul Paulus sebelumnya berlaku untuk semua dan bukan untuk ibu-ibu saja. Mengapa hal ini saya jelaskan kepada saudara dan saudari semuanya? Karena bagi kita umat Katolik, berdoa dan bekerja itu adalah iman yang nyata dan harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kalau di masa pandemi, semua waktu yang kita punya saat kita ada di rumah dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan berdoa dan bekerja dengan rajin, maka kita sudah menjalankan dua perintah luhur. Perintah luhur itu tentunya datang dari Tuhan dan dari perintah. Jika dua perintah ini sudah dilakukan, maka kita bukan saja menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga dengan orang lain. Setuju? Kalau setuju, maka mari kita lakukan hal tersebut. Pada bagian terakhir ini, Bedol Karol ingin menyampaikan suatu kalimat penutup. Jika kita berdoa dan bekerja di dalam rumah, maka corona akan menangis Cina. Tetapi kalau kita berdoa dan bekerja di luar rumah, maka corona akan tertawa Italia. Pilih yang mana? Keputusan ada di tangan saudara dan saudari sekalian. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.